Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kuntilanak Penglaris, yang ditulis oleh akun Twitter @lakonstory. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Jika mengenang kembali pengalaman waktu itu, tentu saja perasaanku akan seketika kembali bergetar ketakutan. Karena asal kalian tahu, bisa selamat saja rasanya aku sudah sangat bersyukur. Dan tidak sekedar selamat, dengan adanya cerita ini, aku akhirnya mendapatkan sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah aku bisa lupakan. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Semua cerita itu terjadi ketika aku bekerja di salah satu rumah makan yang berada di Surabaya. Rumah makan yang awalnya sangat ramai dengan banyaknya pelanggan, waktu itu memang tiba-tiba sepi begitu saja. Dan tidak berhenti di situ, selain sepi, semua yang terjadi dalam rumah makan tempatku bekerja bisa dikatakan sangat tidak masuk akal di pikiran manusia. Mulai dari nasi yang lebih cepat basi, bahan sayuran yang selalu membusuk, ditambah dengan aroma kemenyan yang setiap malam tercium kuat. Sudah menjadi bukti jika rumah makan tempatku bekerja itu sedang terkena santet ataupun sebagainya. Keadaan seperti itulah yang akhirnya membuat rumah makan tersebut bisa dikatakan sudah hampir bangkrut. Bahkan aku pun juga masih ingat, hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun saja, semua karyawan yang sebelumnya berjumlah 10 orang, waktu itu semuanya dihentikan, dengan hanya disisakan 1 orang saja, yaitu aku. Bu Mirna, selaku pemilik rumah makan tersebut, memang sejak awal sudah sangat mempercayaiku. Karena perlu kalian tahu, aku bekerja di rumah makan tersebut sudah lebih dari 10 tahun lamanya. Niken, sekarang karyawan ibu cuma tinggal kamu. Ibu cuma kuat bayar kamu saja. Yang lain ibu sudah nggak kuat bayar. Kamu tahu sendiri kan, warung kita sekarang sangat sepi banget, ucap Bu Mirna dengan tatapan matanya yang terlihat cukup lesu. Mendengar hal itu, aku mencoba memberi semangat kepada beliau, agar beliau tidak menyerah dan putus asa, karena aku pun tahu, waktu itu sisa bisnis Ibu Mirna satu-satunya adalah rumah makan yang kutempati saat itu. Ibu semangat ya Bu, ini cuma cobaan kok, pasti nanti rame lagi. Sebenarnya aku juga heran, sebelumnya warung ini ramai, kok tiba-tiba mendadak sepi ya? Padahal kan kita nggak saingan di daerah ini, sautku heran. Ada yang nutupin Duk, jawab Bu Mirna singkat. Di situ aku yang sebelumnya duduk tenang, tentu saja seketika terkejut, karena aku seolah masih tidak percaya dengan apa yang Bu Mirna barusan katakan. Masa sih Bu? Ada yang tega sampai seperti itu sama ibu? Ibu ini kan orang baik, imbuhku. Dan tanpa menjawab ucapanku, Bu Mirna seketika terlihat berdiri dan berpamitan pergi. Ya sudah, ibu pulang dulu ya Nduk. Besok sepertinya ibu gak kesini. Ibu mau cari obatnya dulu. Oh iya, besok kamu buka lebih pagi loh ya. Sekarang kamu sendirian, jadi pekerjaan kamu tambah banyak, ucap Bu Mirna menjelaskan. Mendengar hal itu, aku pun menganggukkan kepala, seraya memberi tanda jika aku telah mengerti dengan apa yang Ibu Mirna jelaskan. Perlu kalian tahu, selain bekerja di warung tersebut, aku juga tinggal dan menetap di warung tersebut. Hal itu memang menjadi syarat utama kerja di warung itu, karena sepertinya sejak dulu Bu Mirna memang sengaja menyediakan tempat tinggal dalam warung agar semua karyawannya tidak pulang. Singkat cerita, setelah Ibu Mirna pergi waktu itu, Bu Mirna tak kunjung kembali mengunjungi rumah makannya hingga beberapa hari. Bahkan, aku pun juga masih ingat ketika ditinggal Bu Mirna pergi. Keadaan warung benar-benar semakin sepi dengan semua bahan masakan yang membusuk tidak bisa digunakan. Dan puncaknya, aku pun sudah jarang sekali membuka warung tersebut. Dalam seminggu, aku hanya buka beberapa hari saja dan menjual makanan seadanya. Tukang parkir yang sebelumnya selalu terlihat sudah siap di depan sebelum aku membuka rumah makan, waktu itu juga sudah tidak ada lagi. Keadaan rumah makan waktu itu benar-benar sepi, meski jalanan yang ada di depan terlihat masih sangat ramai,
dengan banyaknya orang yang berjalan warawiri. Dan setiap harinya, terkadang waktu kuhabiskan dengan duduk di depan rumah makan sambil menunggu pelanggan yang datang. Bahkan, setiap aku buka pukul 9 pagi hingga 10 malam, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Jika boleh kuingat dengan lebih dalam kurun waktu 10 hari, total hanya 4 pengunjung saja yang mampir untuk makan di rumah makan tersebut. Hal itu tentu saja semakin menguatkan dugaanku bahwa rumah makan itu sedang diganggu oleh seseorang, mengingat sebelumnya rumah makan tersebut adalah rumah makan paling ramai di daerah itu. Dan puncaknya akhirnya hari itu pun tiba. Hari itu sekitar pukul 8 malam ketika aku masih duduk diam, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke arah seberang jalan yang ada di depan rumah makan tersebut. Di seberang jalan waktu itu aku melihat ada seseorang pengemis yang terlihat duduk diam dengan tatapan matanya yang menatap tajam ke arah rumah makan. Dan tidak hanya itu, jika kulihat dengan lebih teliti lagi, pengemis tersebut terlihat sesekali melotot ke arah rumah makan, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang aku pun tahu. Di area rumah makan tidak ada siapapun selain aku. Mengetahui hal itu, karena aku merasa kasihan dengan pengemis tersebut, aku pun menghampirinya dengan membawa sebungkus nasi yang sudah kubungkuskan dengan sedemikian rupa. Aku seketika duduk dengan memberikan bungkusan nasi tersebut. "Ini Pak, silahkan dimakan," ucapku sopan. Mengetahui hal itu, pengemis tersebut terlihat tersenyum dan menerima pemberian bungkusan nasi dariku. Tapi anehnya, tidak hanya menerima, waktu itu pengemis tersebut terlihat berbicara dengan nada yang cukup membuatku bertanya-tanya. "Warung itu dipenuhi jin," ucap pengemis tersebut jelas. "Hah? Maksudnya gimana ya Pak?" Sahutku kaget. Dan tanpa menjawab pertanyaanku, pengemis tersebut terlihat membuka bungkusan yang sebelumnya aku berikan padanya dan diperlihatkan isinya. Dan di saat itulah jantungku yang sebelumnya tenang, waktu itu seketika berdetak dengan sangat kencang, karena dengan mata kepalaku sendiri bungkusan yang sebelumnya aku bungkus berisi nasi tersebut, setelah dibuka oleh pengemis tersebut, berubah menjadi berisi bangkai tikus yang ukurannya cukup besar. Mengetahui semua itu, aku pun seketika terkejut dan berlari kembali dengan tidak sekalipun menghiraukan pengemis tersebut. Dan tidak hanya itu, sesampainya di rumah makan, aku pun terus berlari menuju ke kamar mandi, dan tidak butuh waktu lama, aku pun akhirnya muntah. Karena tidak kuat melihat bangkai tikus yang sebelumnya sudah kulihat di dalam bungkusan tersebut. Tapi anehnya, belum selesai aku muntah-muntah di dalam kamar mandi, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang setelah ku dengar dan kulihat keluar, suara langkah tersebut adalah suara langkah kaki Bu Mirna yang tiba-tiba datang dengan sangat tergesa-gesa. Dan tidak hanya tergesa-gesa, Bu Mirna waktu itu datang dengan membawa sebuah bungkusan kain berwarna hitam dengan tangan kirinya yang memegang seekor ayam hitam. "Tutupin warungnya, Nduk," ucap Bu Mirna yang saat itu terus berjalan ke arah dapur dan duduk di salah satu kursi yang ada di situ. Tanpa menanyakan kenapa, malam itu aku pun seketika menutup rumah makan tersebut, meskipun dalam hati kecilku perasaanku masih kebingungan dengan tingkah Bu Mirna, ditambah pengemis yang sebelumnya ada di seberang jalan. Waktu itu juga tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan tanpa memperdulikan semua itu, aku pun menutup semua pintu dan berjalan kembali ke arah Bu Mirna yang sepertinya sudah menungguku. "Pegangin ayam ini, Nduk," ucap Bu Mirna tiba-tiba. Di situ Tara bertanya, aku pun seketika memegang ayam hitam tersebut, yang kemudian Bu Mirna terlihat menyembelih ayam hitam tersebut seperti orang yang menyembelih ayam pada umumnya. Dan tidak hanya itu, setelah disembelih, darah ayam hitam tersebut terlihat dikumpulkan dan dituangkan ke dalam gelas yang sepertinya telah disiapkan. Setelah gelas berisi darah tersebut sudah terlihat dipegang, tanpa lama lagi Bu Mirna pun segera meminum darah ayam tersebut seperti orang yang sedang kehausan. Dengan tetap menguatkan perasaanku, aku pun terus diam dengan memperhatikan semua kegiatan Bu Mirna, yang memang terlihat tidak masuk ke dalam akal sehat manusia. Meminum darah, mengunyah bunga, hingga menaburkan garam ke seluruh bagian warung. Hingga akhirnya, setelah Ibu Mirna selesai dengan semua aktivitasnya, Bu Mirna pun berjalan kembali ke arahku sembari memberikan segenggam potongan bunga melati. "Nduk, mulai besok, tiap pagi kamu bikin segelas kopi pahit dan segelas air gula ya. Kedua gelas tersebut letakkan di sudut warung ini. Dan tidak hanya itu,
Jika menjelang maghrib, warung ini kamu tutup saja. Buka lagi jam 8 malam. Nanti kalau sudah jam 10, tutuplah seperti biasanya. Dan setiap pagi, campurkan potongan bunga melati dengan air garam dan taburkan di sekeliling warung. Dan yang paling penting, gantungkan ceker ayam ini di sebelah kamar mandi belakang. Jika nanti cekernya sudah terlihat membusuk, ganti yang baru. Ibu sepertinya akan jarang ke warung ini lagi. Jadi setiap 3 hari sekali nanti kamu setor ke bank ya. Untuk uang pendapatannya masukkan ke rekening ibu. Sudah ibu percayakan ke kamu. Ibu tahu siapa kamu. Jadi tolong ya Nduk, ucap Bu Mirna menjelaskan. Dan tanpa membantah perkataan Bu Mirna, malam itu aku hanya mengangguk meski dalam hati kecilku aku masih bertanya-tanya dengan semua perkataannya. Dan tidak berhenti di situ. Sesaat setelah itu aku melihat Bu Mirna kumat kamit seperti orang yang sedang membaca doa. Tepat di samping panci besar yang ada di dapur warung itu. Di situ setelah selesai berdoa, Bu Mirna terlihat memasukkan bungkusan kain ke dalam panci tersebut. Yang aku pun tahu panci tersebut adalah panci utama yang selalu kugunakan ketika aku berjualan. Jangan buka panci besar ini ya. Kalau kamu mau jualan, masak dulu di panci yang kecil. Nanti kalau sudah matang, baru masukkan ke panci besar ini. Gunakan panci besar ini untuk menghangatkan saja. Dan satu lagi, jangan otak-atik pancinya, apalagi dicuci. Sudah, biarkan seperti ini saja ya. Imbuh Bu Mirna dengan langkah kakinya yang berjalan pergi meninggalkanku begitu saja. Dan singkat cerita, sekitar pukul 11 malam, Bu Mirna akhirnya pergi meninggalkanku sendiri seperti biasanya. Keesok harinya, sesuai perintah Bu Mirna, tentu saja aku melakukan semuanya. Mulai dari menutup rumah makan setiap menjelang maghrib, membuat kopi pahit, menggantungkan ceker ayam, dan sebagainya. Dan anehnya sekitar 7 hari setelah aku rutin melakukan kegiatan tersebut, rumah makan yang sebelumnya sepi pengunjung, waktu itu bisa dikatakan tiba-tiba ramai tidak terduga. Mengetahui semua itu, aku pun menghubungi Bu Mirna dengan maksud ingin mengusulkan dan menambahkan karyawan. Karena semakin lama, aku benar-benar sudah semakin kewalahan. Tapi sayangnya, Bu Mirna tidak menyetujui permintaanku. Dengan dalih tidak ada karyawan lain selain aku. Mendengar hal itu, aku pun hanya bisa diam. Meski gajiku waktu itu sudah meningkat pesat, tapi fisikulah yang akhirnya perlahan mulai tidak kuat. Dan akhirnya kegiatan yang sebelumnya harus dilakukan seperti wajib menutup toko setiap maghrib, waktu itu perlahan sudah mulai tidak kujalankan. Hal itu bukannya tanpa alasan, karena asal kalian tahu, di waktu menjelang maghrib selalu ada saja pengunjung yang berdatangan. Semua itulah yang akhirnya membuatku kesulitan jika harus menutup warung di tengah-tengah yang masih ada orangnya. Dan tidak hanya itu, kegiatan lain seperti menyiram melati dan menggantung ceker ayam, waktu itu juga sesekali kulewatkan karena kesibukan yang memang sudah tidak lagi bisa kutekan. Dan puncaknya, siapa sangka dengan aku yang lewatkan semua itu, aku malah mendapatkan sebuah cerita yang sepertinya tidak akan pernah bisa aku lupakan. Malam itu seperti biasanya setelah aku selesai dengan semua kegiatanku yang melelahkan, aku seketika berbaring di kamar tidurku yang memang terletak di bagian belakang rumah makan ini. Namun anehnya, belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan yang jika aku dengar dengan lebih teliti lagi, suara tangisan tersebut adalah suara tangisan perempuan. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya tenang seketika bangun dengan perasaan yang keheranan karena aku pun tahu yang ada di dalam rumah makan tersebut tidak ada siapapun selain aku. Loh, kok sepertinya ada orang nangis ya? Pikirku dalam hati dengan kakiku yang beranjak bangun dari ranjangku. Di situ, aku pun seketika keluar dari kamar tidurku dan menyalakan semua lampu yang ada di dalam area rumah makan. Aku masih berpikir jika ada orang lain yang sedang menyusup ke dalam rumah makan. Tapi anehnya, ketika semua lampu sudah menyala, aku tidak melihat adanya siapapun selain kekosongan. Keadaan rumah makan tersebut benar-benar masih kosong, dengan ada beberapa meja kursi yang belum rapi karena belum aku tata dari tadi. Loh, kok gak ada orang ya? Terus, itu tadi suara siapa? Pikirku dalam hati dengan mataku yang terus melihat ke sana kemari. Karena pikiranku masih belum tenang, akhirnya aku pun membuka pintu belakang demi memastikan siapa sumber suara tangisan yang sedari tadi terus kedengar tersebut.
Dan anehnya ketika aku membuka pintu belakang, bukannya melihat sumber suaranya, malam itu aku melihat ceceran sisa ceker ayam yang terlihat berantakan seperti bekas dimakan seseorang. Ceceran sisa ceker ayam tersebut terlihat tidak beraturan dengan bertebaran di mana-mana. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berlari ke arah freezer untuk memastikan bahwa stok ayamku masih dalam keadaan utuh. Tapi sayangnya, semua dugaanku benar adanya. Sepertinya telah ada seseorang yang buka freezer dan mengambil semua stok ayam lalu dimakan mentah-mentah. Mengetahui hal itu, perasaanku semakin kebingungan dengan badan yang gemetar. Karena suara tangis perempuan itu benar-benar terdengar sangat kencang. Aku sama sekali tidak melihat ada orang, tapi masih mendengarnya. Hingga akhirnya, karena tubuhku semakin lelah saja, akhirnya aku tinggalkan semua itu dan mencoba tidak memperdulikannya. Aku kembali ke dalam kamarku dan berusaha untuk tidur. Tetapi tangisan perempuan tersebut semakin lama semakin terdengar memilukan. Dan untungnya malam itu pun lalu begitu saja. Keesokan harinya, waktu itu aku sangat berharap jika Bu Mirna datang ke rumah makan, karena selain ingin melaporkan laporan bulanan, aku juga ingin membicarakan soal suara tangisan yang semalam ku dengar. Tapi anehnya, hingga malam hari, aku tidak kunjung melihat datangnya Bu Mirna. Padahal biasanya, di setiap tanggal 3, beliau selalu datang ke rumah makan untuk mengambil laporan penjualan. Mengetahui semua itu, perasaanku semakin tidak enak karena waktu itu sudah genap 2 minggu. Bu Mirna tidak mengunjungi ke rumah makan. Tapi untungnya, belum selesai aku memikirkan semua itu, Anggun yang ku tahu dia adalah anak Bu Mirna, malam itu tiba-tiba datang ke rumah makan. "Mbak Niken, aku disuruh mama ambil laporan," ucap Anggun malam itu tanpa basa-basi. "Bu Mirna kemana, Gun?" Tanyaku balik sambil tanganku menyerahkan sejumlah uang beserta catatan laporan bulanan. "Mama sakit, Mbak," ucap Anggun lesu. "Hah? Sakit?" Sahutku kaget. "Iya, Mbak, kata dokter, Mama sakit stroke, gak bisa jalan." "Ya sudah, aku mau pulang ya, Mbak," jawab Anggun pelan. Mendengar hal itu, aku pun hanya diam sambil seolah tidak percaya dengan apa yang barusan Anggun katakan. Hingga akhirnya tepat pukul 10 malam, aku pun seketika menutup rumah makan tersebut sembari pikiranku yang terus memikirkan keadaan Bu Mirna. Walah, kasihan ya Bu Mirna. Rumah makan sudah ramai, malah Bu Mirna malah sakit. Ada-ada saja cobaannya. Gumamku seperti itu. Dan seperti biasanya, setelah semua selesai, kupastikan semua tertutup. Aku pun berbaring di atas tempat tidurku dengan mulai mendengar musik yang ada di radio. Tapi anehnya, belum lama aku memejamkan mata, malam itu aku pun tiba-tiba kembali mendengar suara tangisan yang sepertinya sudah pernah aku dengar sebelumnya. Awalnya aku mencoba tidak memperdulikannya, tetapi karena aku rasa suara tangisan tersebut terdengar seperti meminta tolong, akhirnya aku pun beranjak dari tempat tidurku untuk kembali mencari sumber suara tangisan tersebut. Tapi sayangnya, baru saja aku membuka pintu kamarku dengan mata kepalaku sendiri. Tidak jauh dari tempatku berdiri, aku melihat sosok perempuan tinggi besar dengan rambut yang sangat panjang. Sosok perempuan tersebut berdiri membelakangiku dengan sesekali berjalan berkeliling di area dalam rumah makan tersebut. Mengetahui semua itu, jantungku rasanya seperti berhenti berdetak. Tubuhku memaku dan mataku yang melotot karena masih tidak percaya dengan apa yang ada di depanku. Malam itu, aku mencoba menguatkan diriku untuk tidak mengeluarkan suara agar sosok tersebut tidak menoleh. Dengan perlahan, aku pun kembali masuk ke dalam kamarku dengan tangisan yang rasanya sudah tidak kuat jika aku terus kutahan. Sesampainya di dalam kamar, aku menangis ketakutan dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi jika harus diceritakan. Namun untungnya, malam itu aku tidak sampai diganggu hingga ke dalam ke kamarku. Waktu itu sepanjang malam, aku terus merintih ketakutan dengan mendengar suara aktivitas yang sepertinya dilakukan di dalam warung itu. Seperti suara orang yang sedang makan sesuatu, suara orang yang sedang berjalan warawiri, hingga suara anak kecil yang berlarian. Dan puncaknya keesok harinya, keadaan rumah benar-benar berantakan tidak karuan.
Posisi meja kursi yang biasanya selalu terlihat rapi, pagi itu sudah berantakan kesana kemari. Mengetahui semua itu, aku pun seketika lemas dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi kujelaskan. Aku pun membersihkan semuanya, kemudian aku mulai membuka rumah makan tersebut seperti biasanya. Tapi sayangnya, sudah seharian aku membuka rumah makan tersebut, tidak ada satu orang pun yang terlihat datang. Bahkan aku pun juga sempat ingat, hari itu adalah hari libur yang harusnya setiap hari libur omset penjualan rumah makan itu mencapai 2 kali lipat jumlahnya. Loh, kok tumben ya hari ini tiba-tiba sepi banget? Pikirku dalam hati dengan mataku yang melihat ke arah jam tanganku yang waktu itu sudah menunjukkan jam 9 malam, yang tandanya sudah seharian aku menunggu tak ada satupun kedatangan orang. Di situ perasaanku semakin tidak karuan ketika aku melihat nasi yang ternyata masih kembali basi, ditambah bahan makanan dalam kulkas yang sebelumnya baik saja, waktu itu tiba-tiba membusuk begitu saja. Mengetahui semua itu, aku pun seketika berniat menutup rumah makan tersebut, karena aku menganggap jika sepertinya memang sedang ada yang aneh di dalam rumah makan tersebut. Ku tutup saja wes, ada yang gak beres ini. Mending bisa aku ke rumah Bu Mirna saja, gak usah buka warung, pikirku dalam hati dengan tanganku yang mulai menutup satu persatu bagian rumah makan itu. Tapi anehnya belum selesai aku menutup rumah makan itu, tiba-tiba pandanganku kembali teralihkan dengan adanya pengemis yang sepertinya pengemis tersebut sudah pernah kutemui sebelumnya. Pengemis tersebut terlihat duduk dengan matanya yang menatap tajam ke arahku. Mengetahui hal itu, aku mencoba tidak memperdulikannya, dengan seketika mempercepat aktivitasku agar aku bisa segera menutup rumah makan tersebut. Dan puncaknya malam itu, akhirnya rumah makan tersebut sudah selesai kututup. Dan diiringi hujan yang turun deras tidak berhenti. Tepat pukul 12:30 dini hari, aku yang sebelumnya tertidur pulas, waktu itu terbangun karena aku merasa jika sepertinya ada orang yang sedang mengelus-ngelus rambutku. Merasakan hal itu, mataku pun kubuka perlahan, dan ketika mataku sudah terbuka, aku tiba-tiba sudah berada di pangkuan sosok nenek-nenek tua yang terlihat tertawa. Sosok nenek-nenek tua tersebut terlihat duduk di dalam kamar tidurku dengan posisi duduk memangkuku. Melihat semua itu, aku pun seketika menjerit. Dengan tubuhku yang seketika berdiri terkejut ketakutan. Di situ tanpa lama lagi, aku pun seketika berlari keluar dari kamarku. Dengan langkah kaki yang sedikit terseok-seok karena rasa takut yang sudah tidak lagi bisa kutahan. Dan tidak hanya itu, ketika aku sudah keluar dari kamarku, mataku kembali terbelalak karena waktu itu di dalam rumah makan tersebut, aku melihat banyak sekali anak kecil yang terlihat duduk di setiap kursi yang ada di rumah makan tersebut. Dan tidak hanya duduk, beberapa anak kecil tersebut terlihat bermain di atas meja dengan bentuk wajahnya yang sangat mengejutkan. Mengetahui semua itu, rasanya ketakutanku sudah sampai pada puncaknya. Aku berusaha lari keluar dari area rumah makan tersebut. Hingga akhirnya, setelah berhasil keluar dari rumah makan itu, aku menggedor ruko yang berada tidak jauh dari rumah makan itu karena aku tahu ruko tersebut adalah ruko milik Mbak Septi, si penjual baju. Singkat cerita, setelah aku dibukakan oleh Mbak Septi, dengan meluapkan semua tangisan, aku pun masuk dan menceritakan semuanya kepada Mbak Septi. Hingga akhirnya keesok harinya, aku bersama Mbak Septi menuju rumah Bu Mirna, dengan maksud ingin memberitahu semua yang sudah kulihat semalam. Tapi anehnya ketika aku sampai di rumah Bu Mirna waktu itu sudah tidak bisa lagi diajak untuk berkomunikasi. Beliau terlihat diam karena penyakitnya yang telah lama dideritanya. Di rumah Bu Mirna, waktu itu Bu Mirna hanya menatap wajahku dengan meneteskan air mata. Dan disitulah aku melihat Bu Mirna untuk terakhir kalinya. Karena di malam harinya, Bu Mirna akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Setelah kejadian dan kematian Bu Mirna, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak kembali lagi bekerja di rumah makan tersebut. Aku memilih untuk pulang kembali ke kampung halamanku dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak mungkin bisa aku lupakan. Saat ini yang ku tahu, ruko bekas rumah makan Bu Mirna sepertinya sudah dijual dan berganti menjadi sebuah toko baju yang setelah aku mencari informasi lagi, toko baju tersebut adalah toko baju milik Mbak Septi.